Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kita pada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Tak terasa kita sudah berada di bulan Januari akhir, dan di akhir bulan Maret kita akan masuk puasa. Tak terasa merupakan satu anugerah dalam kehidupan kita yang fana ini, bahwa kita masih diberikan Allah hadiah terbesar, iman dan Islam. Ini nilainya luar biasa. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, uswatun kita, bagaimana bahagia di dunia dan di akhirat berkat iman dan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab, surat ke-111. Judul kita secara harfiah Al-Lahab, api yang bergejolak. Dan kita ambil temanya, fitnah itu kejam dan celaka. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sama ada al-fitnah di sini dimaknai dengan cacian makian, menebarkan hoax atau kekafiran, itu bagian dari fitnah yang ditakuti oleh umat Islam. Fitnah itu kejam dan celaka, diilustrasikan bagaikan al-lahab, api yang membakar seluruh kebaikan. Jadi fitnah, berita hoax yang ditebarkan itu membakar kebaikan kita, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya sebagai manusia yang bangkrut. Kenapa menjadi manusia bangkrut? Padahal amal ibadahnya banyak. Tidak lain dan tidak bukan karena amal yang banyak itu akhirnya habis, terbakar karena cacian makian, wasyatama haza wa qazafa haza wa akala mimma li haza wa zalama haza. Kata Nabi Muhammad, karena cacian, karena tuduhan perselingkuhan, karena menzalimi si A, menyakiti si B, sehingga pahala kita berpindah kepada orang yang terzalimi. Kalau sudah habis pahalanya, dosa yang terzalimi, kita pula yang memikulnya. Jadi pertemuan kita hari ini, fitnah itu kejam dan celaka, sungguh luar biasa pentingnya. Jangan sampai amal kita habis. Jangan sampai amal Ustadz Jenal tergerus, amal Bapak Ibu binasa bagaikan kayu yang dimakan oleh api. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala satu persatu, ayat per ayat. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, langsung to the point, celaka, binasa, hancur. Ini berarti marah. Belum lagi masalahnya apa, Allah sudah langsung mengatakan binasa. Kenapa? Kan biasanya ada muqaddimah, latar belakang masalah, ada pengantar. Karena kamu begini-begini, maka kamu celaka, maka kamu binasa. Itu wajarnya begitu. Tapi ini tidak. Tiba-tiba to the point, Allah mengatakan hancur, binasa, celaka, musnah, tak berkah. Tabbat. Artinya pertama kali Abu Lahab itu tak ada gunanya. Menariknya Bapak Ibu, ini Abu Lahab masih hidup.
masih hidup. Ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup di Mekah. Ayat ini termasuk di periode Mekah. Dan Abu Lahab bisa saja beriman masuk Islam. Sehingga dia menjadi manusia yang tidak celaka. Inilah umat Islam mengakui adanya takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat Abu Lahab tak pernah berpikir untuk masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad mendoakan dua Umar. Satu Umar bin Khattab, satu Umar yang nama gelarnya Abu Lahab. Satu masuk Islam, satu wafat dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa Nabi yang mustajab pun tak berlaku untuk Abu Lahab. Padahal doa Nabi itu mustajab. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab lah. Inilah tema yang kita pelajari. Semua Abu Lahab dari rambut sampai ujung kaki celaka. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan yada, dua tangan, tangan kiri dan tangan kanan? Karena tangan ini adalah kekuatan. Jadi Allah terkadang mengekspresikan kekuatan dirinya dengan tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Kedua tangan Allah di atas tangan mereka. Digambarkan kedua tangan karena tangan bisa mengekspresikan tentang power, kekuatan. Kalau kita merasa kuat, kita akan begini, ini berarti kita kuat. Petinju itu menunjukkan kehebatannya dengan kedua tangannya. Karate itu pun kedua tangannya. Walaupun kaki bermain, tapi orang berada pada posisi siap mau bertempur dengan tangannya. Kalaupun dia pakai senjata, senjatanya itu sudah berada di hadapan musuhnya. Jadi sebenarnya yang celaka seluruh badan Abu Lahab, terutama kedua tangannya. Seluruh sepak terjang Abu Lahab, termasuk pemikirannya, ucapannya, terutama tindakan tangannya. Terkadang manusia kalau sudah marah, sudah puas dia merepet, masih juga belum selesai, maka dia akan main tangan. Terakhir dia akan pukul itu orang. Gak bisa dipukul, dia ambil batu, dia lempar itu orang. Jadi kalau sudah sampai main tangan, berarti itu lampiasannya sudah begitu marah, sudah begitu naik ke ubun-ubun. Pertama kali masih pakai lisan, lama-lama melengking suaranya. Terakhir kali, nggak bisa ini, berkelahi pun kita jadi. Nah, itu sudah sangat marahnya. Maka bencinya Abu Lahab dengan Nabi Muhammad itu diekspresikan dengan kedua tangannya, artinya sudah sampai puncak klimaknya. Menariknya, Abu Lahab ini punya anak. Dan anak Abu Lahab nikah dengan anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat betul ini. Nabi dan Abu Lahab itu dekat betul. Zainab nikah dengan satu lagi siapa? Dua putri Nabi Muhammad nikah pada masa jahiliyah dengan anak Abu Lahab. Datang Islam, mereka cerai. Abu Lahab mencerikannya dan Nabi Muhammad pun memang sudah tak suka lagi. Jadi ini antar mertua lah ya. Ya, antar besan. Dahsyatnya persahabatan, Islam memisahkan keduanya dan bencinya sudah sampai di ubun-ubun. Abi Lahabin watab, sudah marah di awal, marah di akhir. Artinya Nabi Muhammad yang tadinya begitu dia hormati karena kejujuran Nabi Muhammad, akhirnya tak ada baiknya Nabi Muhammad di awal, di tengah dan di akhir.
Dari awal sampai akhir tak ada baiknya. Maka konsekuensinya Allah pun marah dengan Abu Lahab dengan mengatakan binasa dan benar-benar binasa. Seharusnya tabat yada Abi Lahab sudah selesai. Ditambah lagi binasa, tabat, dan terakhir watab. Waduh. Marah betul Allah, dan Allah belum pernah marah dengan orang seperti marahnya Allah kepada Abu Lahab to the person itu. Langsung individu. Tentu saja ini bukan sosok Abu Lahab saja. Siapapun yang memiliki tipe seperti ini dapat murka dari Allah. Siapakah itu? Islamophobia. Sekarang ini ada warga anggota DPR dari Swedia ya. Swedia. Wah, benci betul dengan Islam. Gak ada masalah dengan siapa-siapa. Quran dibakar di depan kedutaan besar masyarakat penduduknya muslim hanya karena memang menunjukkan aku tak suka dengan kalian. Apa salah kita? Nah, seperti itulah Abu Lahab pada masa dahulu kala. Sengaja dibakar di depan umum, ditontonkan untuk menunjukkan aku tak suka. Nah, apa kata tafsir inspirasi? Tukang fitnah susah hati melihat Islam berkembang pasti akan celaka. Dulu, sekarang, dan akan datang aturan mainnya, sunnatullahnya tetap sama. Nabi Muhammad go ahead, lanjut jalan terus. Sementara tipe-tipe Abu Lahab barisan sakit hati menderita dunia dan akhirat. Kita tak ada benci dengan agama dan umat atau person apapun. Tapi kalau kita dibenci orang, kita hanya bisa berdoa pada Allah dan kita mengatakan janganlah buat begitu. Quran kami, kitab suci kami. Al-Quran tak layak dibakar sebagaimana Injil, Taurat, Weda, Zabur, seluruh kitab suci tak layak untuk dibakar. Kalau buku lain terserahlah, karena namanya suci. Ada kata-kata suci. Jadi Islam menghormati kitab sucinya, dan Islam mengatakan seluruh kitab suci agama apapun sebaiknya jangan dibakar. Tuhan mereka jangan dicaci. Itu dia. Kesimpulannya fitnah itu berbahaya di dunia. Membunuh 3 manusia. Siapa 3 manusia? Saya yang mau fitnah saya mati. Orang yang difitnah dia mati. Kita berbicara kepada orang kedua untuk mencaci orang ketiga, dia pun jadi mati. Maksudnya gimana? Hilang trust. Hilang kepercayaan. Kita fitnah orang. Sedikit banyak yang mendengar ini terpengaruh. Apa betul, apa iya bahwa dia ini orang jahat. Akhirnya ketemu dengan orang itu, kita sudah ambil jarak. Ini orang tak baik, kata si A. Padahal si C orangnya baik. Si B pada posisi bingung. Yang tadinya B dengan si akrab gara-gara informasi hoax yang ditebarkan si A, B dengan C renggang. Si C bingung, si B juga mawas diri. Ini fitnah. Kalau kita katakan, kalau kita bunuh si C, sudah selesai. Ini C masih hidup, tapi hakikatnya dia sudah mati. Karena apa? Sudah dibenci satu kampung. Itulah fitnah. Membunuh 3 manusia, 3 generasi, akhirnya anak yang tak tahu kenapa mak kita dikucilkan orang, ayah mama pun tak tahu. Seperti Aisyah yang difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan.
Hebatnya Nabi Muhammad termakan isu tersebut. Istrinya sendiri, Abu Bakar pun termakan isu negatif itu. Istri Abu Bakar pun, mama dari Aisyah, termakan isu itu. Membunuh karakter Aisyah. Alhamdulillah Allah clearkan itu. Dan semua orang paham dengan firman Allah dan akhirnya mengakui bahwa Aisyah bersih. Jahatnya orang menebarkan hoax itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma aghna, enggak ada gunanya. Maluhu, hartanya, anhu, untuknya. Bapak Ibu, kita kalau sudah benci dan memang di otak kita benci kepada seseorang, apa yang kita lakukan, na'udzubillah min zalik, kita akan tebarkan hoak kepada orang, jangan dekati dia karena orang ini tak baik. Karena aku benci, padahal orang itu baik. Supaya lebih masif lagi ku bayar orang supaya membenci dia. Supaya lebih masif lagi ku bayar orang untuk bunuh dia. Hartaku gak apa-apa habis, yang penting dia mati aku puas. Na'udzubillah min zalik, jahatnya, kejam betul itu fitnah. Sampai nyawa orang jadi murah. Ya kan? Itu yang terjadi di masyarakat modern ini. Gak suka bunuh, gak bisa bunuh langsung bayar. Ma'aghna wa ma kasab, seluruh pikiran, tenaga, tindakan dikerahkan. Yang penting dia harus punah, harus musnah, harus mati. Mati karakternya, mati masa depannya, mati sumber rezekinya, mati keluarganya. Tak bisa kemana-mana, ditolak tempat dia kerja. Kan kejam kali itu. Begitulah Nabi Muhammad berdakwah, diblok oleh kaum kafir Quraisy. Gak bisa makan apa-apa selama 3 tahun, diembargo. Makan sampah. Sampai sebagian harus pindah ke Habasyah. Karena apa? Bencinya gak tanggung-tanggung. Bukan Abu Lahab akhirnya membenci Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Abu Lahab memprovokasi seluruh kota Mekah untuk membenci orang Islam. Dan terjadi. Yang gak kuat kata Nabi Muhammad, sebaiknya kalian pindah ke Habasyah, ke Ethiopia, nyeberang laut. Dan yang kuat di sini bertahan, di embargo, gak bisa belanja Bapak walaupun punya uang. Jangan berikan apapun kepada orang Islam biar mati kelaparan. Dagangan kalian biar ku beli. Yang penting jangan sampai Muhammad dan sahabatnya itu makan. Kejam betul, 3 tahun itu dilakukan. Ya, semua pengorbanan untuk menghambat laju Islam adalah sia-sia dan percuma. Tapi hebatnya Nabi Muhammad tetap surprise, tetap bertahan hidup. Sahabat tetap bertahan hidup. Maka kesimpulan kedua, segala usaha dan harta untuk melawan Allah sia-sia. Karena apa? Karena sebenarnya mereka bukan melawan Nabi Muhammad, bukan melawan umat Islam, mereka melawan Allah. Allah takkan terkalahkan. Akan ada cara yang sederhana menghancurkan mereka. Ada saja caranya. Bagaikan Raja Abraha dengan gajah yang besar, dihancurkan Allah dengan burung pipit yang kecil dan batu yang kecil. Batu kerikil satu plek kena gajah yang besar, lumer itu gajah. Kuasa Allah di depan kaum kafir Quraisy sebenarnya harus menjadi pelajaran. Ini ngulah lagi Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi umat Islam tetap istiqomah dalam kebaikan, menebarkan kebaikan? Sayasla naron zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
Artinya Nabi Muhammad dan sahabat tetap nyenyak tidur malam, Bapak. Tapi yang iri dan dengki nggak bisa tidur malam itu. Lihat Nabi Muhammad tambah jumlah penganutnya, panas hatinya. Panas hatinya. Ya Allah, dah kularang-larang, ada juga yang masuk Islam. Dah ku bilang, ku bunuh kau nanti kalau kau masuk Islam. Tetap saja Bilal bin Rabah masuk Islam. Disiksa tetap masuk Islam. Ammar bin Yasir, ayah emaknya dibunuh, anaknya tetap masuk Islam walaupun dia harus mencaci Tuhan Nabi Muhammad. Para budak sudah dilarang, tetap masuk Islam. Sakit hati Abu Lahab. Sahabat tetap nyenyak tidur. Ini adalah musibah di dunia. Di akhirat orang yang benci terhadap Islam masuk neraka. Sayasla naron, sebagaimana engkau benci bergelora, begitulah neraka api juga bergelora di akhirat kelak. Di akhirat tukang fitnah masuk neraka. Tentu saja ini bukan semata-mata untuk menceritakan Abu Lahab, tapi pesan inspirasi. Kalaupun tak bisa mendukung kebaikan, janganlah awak menebar kejahatan, ya kan? Apalagi antar sesama muslim, apalagi menjelang 2024. Terkadang akal waras kita sudah hilang. Yang penting aku naik, kawanku sesama partai pun rela ku fitnah dia. Jangan sampailah sesama partai pun. Karena apa? Karena 2024 ini kan person-person, ya kan? Bisa saja nomor 10 naik, nomor 1 tak naik. Antar sesama dapil perang. Tapi jangan lah perang sehat, lah fastamikul khairat. Tapi menebarkan aib orang janganlah. Ya kan, malu kita umat Islam. Tapi Pak Ustadz memang itu faktanya. Itu namanya ghibah. Ghibah itu buka aib orang. Memang fakta. Awak tebar dosa besar. Neraka. Inilah di judul cerita kita. Ini bukan cerita sosok Abu Lahab semata. Tapi jangan sampai kita setipe itulah bencinya dengan orang. Sehingga kemana-mana gak ada target kecuali nomor 1 jangan naik, aku nomor 10 yang naik. Jangan sampailah. Ini contoh kasus yang ada di hadapan kita yang pernah terjadi di tahun 2019, tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dalam suasana pemilu. Malu kita dengan black campaign itu. Kampanye hitam. Ya. Wa mra'atu hammalatal hatab. Ya, Islam pasti menang dan tukang fitnah Islamfobia mati lalu masuk neraka. Yang keempat, wa mra'atu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, perempuannya membawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Hammalatal hatab, ngompori. Jadi ngompori itu bahasa Quran. Kemana-mana bawa kayu bakar supaya suasana bakar itu, suasana panas itu, suasana benci itu, suasana menebarkan hoak itu tambah menggelora. Yang penting Nabi Muhammad tak suka orang Madinah. Karena apa? Karena istrinya berselingkuh, Aisyah, ditebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul supaya jangan ada yang mau masuk Islam, supaya jangan ada yang dekat dengan Nabi Muhammad dan orang-orangnya. Dan luar biasa, perempuan pun ikut. Ini sudah sempurna. Bapaknya penjahat, ibunya pelaku maksiat. Suami istri klop, sama-sama otaknya kotor, sama-sama pikirannya negatif, sama-sama visinya menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Lahab adalah perempuan yang sama nafsu dendam dan bengisnya terhadap Nabi Muhammad yang begitu bersih dan suci.
Apa pelajaran yang keempat ini? Di balik kesuksesan dan kegagalan pria ada wanita yang begitu berperan. Ya kan? Bapak-bapak sukses karena istri bapak hebat, dukung bapak-bapak. Kalau misalnya istri bapak ngulah tiap hari di kantor, pusing kepala bapak. Baru mau nelpon, baru mau kerja, Mas, keran kita putus Mas. Astagfirullahaladzim. Masa Mas pula yang harus pulang untuk beresin itu? Mas, anak kita berkelahi. Astagfirullahaladzim. Semua dilapor. Mas sekarang berada di mana? Astagfirullahaladzim. Sakit pala kita kalau lihat istri kayak gini. Dijadikannya kita sebagai bawahan dan dia ngontrol kita 24 jam. Kalau nggak percaya dengan saya, sudahlah kita cerai sajalah. Suami itu didukung oleh istri dan istri itu mendukung karir suami. Maka ada orang kaki suaminya putus kecelakaan, di PHK lah. Nggak bisa lah dia kerja. Karena tapi dia pandai kerja. Daftar sana, pulang. Gimana Mas? Nggak ada yang terima. Nggak apa-apa. Semangat babang. Biasa itu. Hari ini ditolak bukan berarti besok ditolak. Tetap abang semangat, makan dulu bang, mandi dulu, air sudah disiapkan ini enak makanan kita hari ini, makan mandi, besok daftar lagi tempat lain, tolak lagi, suami istri datang, nggak apa-apa bang, biasa itu, penolakan itu biasa, kalau nanti diterima kan abang jadi hebat, diterima, alhamdulillah diterima kerja, tapi 1 bulan berikutnya ditolak lagi, karena apa? Kaki putus, mau kayak mana? Kerja payahlah. Gak terima, nganggur lagi, daftar lagi, terakhir karena dia seorang teknik, ya sudahlah, kurasa biang keroknya kakiku inilah, coba ku buat dulu kaki robot, karena aku orang teknik. Berhasil, bisa dia buat kaki robot karena dia orang teknik. Akhirnya dia duplikat kaki robot jadi 2, dicobanya dia jual, laku, perbanyak, akhirnya jadi pengusaha kaki robot. Istrinya memotivasi terus, akhirnya menjadi direktur dan owner kaki robot terbesar. Di pernikahan mereka yang ke-25 tahun, buat usaha perayaan besar-besaran. Selamat sukses Bapak ya, selamat sukses, apa kata suaminya waktu speech gitu ya, pengantar pembicaraan di ulang tahun yang 25, sebenarnya yang membuat aku berhasil bukan aku. Ini istriku yang hebat ini. Dulu kami tak punya apa-apa dan bukan apa-apa. Dialah yang memotivasi saya bahwa saya berhasil. Coba kita minta dia berbicara. Kenapa kok percaya kali kau dengan suamimu yang sudah kakinya patah? Harus kau cari lainnya kan? Kenapa? Apa kata sang istri? Saya berpikir bahwa setiap bibit pasti ada tanah yang bisa tumbuh subur di atasnya. Abangku adalah bibit, nggak cocok kerja di sini bukan berarti abang nggak layak tumbuh. Butuh kesabaran dan butuh cari tahu tanah mana. Akhirnya abang menemukan tanah yang tepat untuk tumbuh dan berkembang. Inilah dia istri yang bisa dikedepankan oleh sang suami. Mendukung. Gagal biasa bang, bangkit lagi bang, luar biasa bang. Ada aku, ada anak-anak, tiap hari mendoakan abang. Itu istri yang baik. Istri yang jahat ya seperti Abu Lahab inilah. Tebar fitnah. Abu Lahab benci dengan Nabi Muhammad, istrinya pun bencinya sama. Fiji biha hablum mim masad. Islam menang, kafir tercekek menderita. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita benci dengan orang, kita akan sering nelan ludah ya. Naik pula dia tuh. Gitu ya. Lama-lama kata kawan saya, ini benar Pak Ustadz. Ada efek negatif yang dikenal dengan steroid katanya, penyakit kelenjar di leher itu. Penyakit itu biasanya tumbuh bermula dari penyakit psikis. Kalau jiwa kita terganggu, penyakit mudah datang. Jadi kalau kita benci, iri, dengki, dan dendam dengan orang, bisa-bisa ada kelenjar tumbuh di sini dan akhirnya bisa membunuh kita secara medis. Nah, dia meneliti waktu saya ngaji bersama seperti Bapak ini, dia mahasiswa WISU Fakultas Kedokteran dan dia teliti itu dan dia kasih berkasnya ke saya. Inilah hasil penelitian saya, ada pengaruh kelenjar ini di sini dengan iri dengki yang kita miliki. Maka jangan iri dengki dengan orang lain demi kesehatan kita lah Bapak Ibu. Kalau kita tak dengki, kita lebih sehat. Apalah yang kita dengkikan, rezekinya pun dari Allahnya, ya kan? Gak akan terganggu rezeki kita kalau sahabat kita naik dan berhasil. Cuman terkadang begitulah gesekan hidup ini, ya kan? Ada saja alasan untuk membenci, mengiri, mendendam dengan kawan akrab satu kantor. Tapi alhamdulillah ngaji kita hari ini bisa memupus itu sedikit demi sedikit. Apalagi kalau sudah main nakal ya. Susah hati melihat mukmin bahagia dan Islam berkembang, terkadang sampai membuat diri tercekek, sesak napas dan sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Tetangga beli sepeda motor. Habis itu, parah. Kenapa? Sakit perut, sakit hati. Dia udah beli mobil pula. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terakhir tetangga beli helikopter, mati dia. Aduh, nauzubillah min zalik lah ya. Di neraka mereka pun akan menderita dan sangat tersiksa. Maka bagaimana respon menarik di sini? Senanglah lihat orang senang. Senanglah lihat Nabi Muhammad menebarkan risalah Islamnya yang baik. Karena benci, kekafiran akan membuat diri kita tercekek dalam penderitaan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 pesan dari fitnah itu kejam dan sangat mencelakakan. Pertama, fitnah berbahaya di dunia, membunuh 3 generasi. Kedua, segala usaha dan harta untuk melawan Allah gak ada gunanya, sia-sia. Yang ketiga, di akhirat tukang fitnah masuk neraka selama-lamanya kalau dia kafir. Yang keempat, di balik kesuksesan kegagalan pria ada wanita yang berperan. Maka pilihlah pasangan hidup yang baik karena itu adalah masa depan kita. Yang kelima, Islam pasti menang, kafir tercekek menderita. Wallahu a'lam. Yang ingin bertanya kami persilahkan jika masih ada waktu untuk berdiskusi. Terima kasih Ustadz. Mungkin kami persilahkan pada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi dari tafsir inspirasi surah Al-Lahab ini kami ada pertanyaan, mungkin diskusi lah Ustaz. Yang pertama, bahwa tukang fitnah orang munafik ini dijelaskan sebagai musuh Islam sampai hari kiamat. Pada saat surah ini turun, Nabi kita
alhamdulillah masih ada di tengah-tengah umat Islam. Sekarang ini terutama yang masalah munafik ini, Ustaz. Ini kan sudah merata banyaknya gitu ya. Kita pun susah mengikutinya, yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi bagaimana kita menyikapi yang seperti ini, Ustaz? Yang mana yang tidak kita ikut nih? Kadang-kadang kita tengok cukup alim, tapi rupanya anggota MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Syahadatnya sama kita gitu kan, Qurannya pun sama, tapi rupanya anggota MMI, dituduh teroris. Ya, walaupun mungkin kalau kita simak ya, namanya dalam tatar berpikir, ya, namanya dasar negara itu kan memang katanya kompromi ulama, ijtihad ulama, gitu ya. Ya, apakah dia sama dengan Quran? Itu tidak, gitu kan? Artinya itu bisa saja di debat dan sebagainya. Jadi inilah yang kami kira perlu Ustaz ya, diberikan nasihat lah kepada kami. Bagaimana kita melihat atau membedakan lah mana munafik, mana tukang fitnah. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan tadi kesuksesan seorang itu ada wanita di belakangnya, dalam hal ini tentunya istri. Ini juga butuh nasihat mungkin, Ustaz ya. Jadi kita kan mungkin ada yang punya anak perempuan, disekolahkan cukup tinggi gitu ya. Mungkin sampai S2, S3 anak kita. Kalau tentunya setelah dia sekolah, harapan kita tentunya hidupnya akan menggunakan ilmunya gitu ya. Ya baik itu di pekerjaan maupun di rumah tangganya. Tetapi ini mungkin dua hal yang agak sulit ya, Ustaz ya. Artinya kalau seperti tadi dia memposisikan diri sebagai penopang suaminya, tentunya itu yang seperti saya contohkan tadi bisa wujud ya. Tapi manakala dia mengabdi juga di instansi dan di mana-mana, malah kita kadang-kadang yang ditanyai sama dia, Bang ini bagaimana katanya kan. Bukan kita yang minta solusi sama dia atau menyemangati kita, malah kita disuruh menyemangati dia. Ini apa namanya ya? Misal tadi lah Ustaz ya, kita katakan kita coaching lah anak kita sampaikan. Kalian tuh nanti kalau anak perempuan itu ya harus support suami gitu ya. Tapi di dalam hati kita pun kita udah sekolahkan dia tinggi-tinggi gitu kan. Ini gimana nih Ustaz ya? Mohon izin Ustaz pencerahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Yang pertama, bagaimana kita bernegara, berbangsa dan beragama di Indonesia yang menganut asas Pancasila, yang sebenarnya ini sesuai dengan nilai-nilai dasar dari ajaran agama kita Islam. Ya, jangan sampai umat Islam membenci negaranya sendiri, membangun aliran yang berseberangan dengan negara. Itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan. Karena apa? Karena negara ini diperjuangkan oleh sebagian besar penduduknya umat Islam dan para pejuangnya juga umat Islam. Kitalah para pejuang dan bangsa dan umat kitalah para pahlawannya. Jadi kita mengisi kemerdekaan ini bukan kita malah menghancurkan, menggerogoti apa yang telah diperjuangkan oleh bangsa, oleh para pahlawan bangsa yang muslim mayoritasnya. Itu suatu hal yang pertama dan utama yang perlu kita ingat, sehingga kita tidak atas dasar kecintaan pada Islam yang puber, kata orang, Islam yang puber, salah memahami Islam malah menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara itu.
Ada orang yang baru semangat masuk mempelajari Islam, tapi akhirnya membuat dirinya tercelakakan oleh Islam itu sendiri. Sakingkan semangatnya, udahlah, gak usahlah aku kerja di Pelindo ini, katanya akan jadi payah itu. Semangat dia, aku mau jadi ustadz pula, nyanyi Ustadz Jainal. Ini salah lah, ya kan. Ada yang begitu Bapak. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Jadi apa kerja sekarang? Jual cendol Bapak. Sebelumnya jadi direktur Bank Syariah. Kenapa? Bank Syariah itu haram menurut dia. Ini yang puber Islam ini yang berbahaya. Saya tidak mengatakan munafik ya, puber Islam. Jadi dia lagi puber-pubernya, gak mikir anaknya yang di Sofiatul Amalia yang gak kuliah lah, gak sekolah lagi lah. Sekarang anak di mana? Ya pindah ke SD negeri. Kenapa? Gak bisa bayar lagi. Istri gimana ya? Istri sekarang bantu jualan kue, jualan cendol lah. Astagfirullahaladzim. Ini namanya puber Islam Bapak. Nah, dan ini sayang. Ya, ini bukan munafik tapi pemahaman dia yang sepenggal dengan Islam terbawa arus keras yang tidak pada tempatnya. Ini arus keras yang tidak pada tempatnya dan akhirnya membuat komunitas. Apa komunitas mereka? Komunitas WA Group keluar dari Bank Indonesia. Jadi ada komunitasnya itu. Mereka keluar dari Bank Indonesia, hijrah menjadi syar'i, atau keluar dari bank konvensional, bahkan ada yang keluar dari bank syariah. Kemanakan saya termasuklah yang keluar dari BSM itu, hijrah. Apa kerja sekarang? Ya makan tidur di rumah. Hijrah. Ini bukan hijrah, ini musibah, iya kan? Walaupun dia perempuan, boleh perempuan kerja, boleh sebagai wujud aktualisasi diri. Kalau misalnya suami mengatakan ya sudahlah, gajiku sudah cukup, kau di rumah aja, anakmu 2 tak terurus, musyawarahkanlah. Boleh jadi setelah anak besar kembali kerja, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ya itu tadi, kita sudah kuliahkan dia sampai S2, sampai S3, kemudian hanya menjadi ibu rumah tangga, eman kata orang Jawa, ya kan. Jadi bolehkah perempuan kerja? Boleh, selama dia bisa memposisikan dirinya untuk saling mendukung, menyemangati anak dan suaminya. Ya. Jadi di dunia sekarang mengarah ke sana. Kalau kita lihat di luar negeri sana, sakingkan hebatnya perempuan sudah malas nikah. Itu efek negatif dan jangan sampai masuk ke Medan. Dan usia pernikahan di Jepang, di Korea Selatan di usia 30 tahun. Karena apa? Biar bisa mengaktualisasi dirinya sebagai wanita yang karir, yang bekerja itu. Kalau usia 30 tahun, paling tidak punya anak 2 lah ya. 40 sudah stop. Itu efek dari pendidikan. Tapi sebenarnya kalau harapan kita nikah sajalah. Saya dosen, anak-anak mahasiswa itu saya suruh nikah. Ya, masa saya suruh nikah? Belum ada kerja Bapak. Kalau kau nikah, ada rezeki kau. Tapi kalau kau nggak nikah, rezeki kau jauh, saya bilang. Jadi nikah dulu baru punya kerja dulu atau baru nikah? Saya bilang nikah dulu baru dapat kerja. Kalau kau nggak nikah, nggak dapat kerjanya. Ayo betul Pak Ustadz. Ya begitu ayatnya. In kuntum fuqara yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu miskin, berkat kamu nikah, Allah kayakan kamu. Karena ada rezeki istri, ada rezeki anak,
Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang sudah nikah mengatakan itu iya dan benar. Dulu waktu belum nikah, makan pun nggak sampai di tanggal 30, tanggal 15 sudah habis uangnya. Begitu nikah masih gaji yang sama, istri hemat betul bapak. Sampai 30 pun masih ada sisa. Uangnya itu juga. Nah, inilah dia sakinah, mawaddah, warohmah. Belum punya istri, jam 2 malam masih keluyuran. Sudah punya istri, jam 9 malam sudah harus tidur. Itu baiknya istri kita itu ya kan. Kalau nggak pulang juga diteleponnya. Suruh tidur, udah kayak anak bayi pula kita dibuatnya. Ya kan? Itulah dia enaknya punya istri. Nah, jadi tetap kita anjurkan anak-anak kita berumah tangga dengan segala plus minusnya, tapi yakinlah nikah itu enak dan mendapatkan keberkatan. Separuh agama didapat dari pernikahan. Jadi saya anak saya yang pertama masih kuliah di Al-Azhar tahun 3 semester 6 sudah nikah dengan anak almarhum Ustadz Sofyan Saha. Sudah nikah, tamat S1 punya anak 1. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi nggak masalah, hidup juga nya, ya kan. Nah, anak saya yang sekarang ini yang S2 belum nikah juga. Nah, itu masalah pula. Ya, gayanya lain-lain. Orang tua mengatakan anak nikahlah karena nikah adalah kenikmatan yang tidak didapat dari jabatan apapun tertinggi di dunia ini. Apa jabatan tertinggi seorang perempuan? Dipanggil ibu oleh anaknya. Apa jabatan tertinggi bagi seorang laki-laki? Dipanggil ayah oleh anaknya. Dan itu takkan didapat di jabatan pemerintahan manapun. Dan itu hanya didapat dalam pernikahan. Pulang kita ketemu, ya, ini PR awak ya, awak pandai ya, oh bagus, senang hati itu. Padahal tadi pagi direpet oleh atasan gitu ya kan, ketemu dengan anak, alhamdulillah, ya udahlah yang merepet lah situ atasanku. Yang penting hari ini udah ketemu dengan anak, semangat lagi besok untuk kerja. Udahlah jangan resign lah, karena apa, anakku perlu aku kerja di Pelindo. Nah itu dia, inilah dia buah kekuatan dari pernikahan, buah kekuatan dari istri, buah kekuatan dari berumah tangga. Ya plus minus wanita yang kerja pasti adalah. Maka sebenarnya berumah tangga itu litaskunu ilaiha, lebih banyak wanita itu di rumahnya supaya dia bisa ngerim. Nah, jangan pula dia lebih lama pulang dari suami. Nah, kalau bisa oke kerja, tapi sakinah itu yang beri perempuan. Tetapi mawaddah warohmah itu pemberian timbal balik. Wa ja'ala bainakuma mawaddah warohmah. Mawaddah warohmah, cinta dan kasih sayang, itu kerjaan suami istri. Tetapi untuk kedamaian itu yang beri wanita. Kalau wanita terlalu capek, dia tidak bisa memberi kedamaian. Maka ada pekerjaan wanita yang bisa diselesaikan dari rumah. Bagaimana kawan-kawan kita yang reseller, pertama dia mengusahakan sendiri, terakhir udahlah bang, abang gak usah kerja aja dengan aku katanya ya kan. Bagian keuangan, aku yang jadi bos abang. Nah, udah kerja di rumah. Alhamdulillah, begitulah saling melengkapi, saling menutupi suami dan istri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang lain ingin bertanya. Ya. Cuma untuk itu aja Ustaz. Gimana? Artinya surat yang terkait dengan ini cuma menyentuh Abu Lahab aja kan, kita tidak kan. Pemahamannya cuma Ustaz. Iya, jadi itulah dia hudan linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai petunjuk,
Maka para ulama sampai pada kesimpulan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa redaksi Al-Qur'an itu pesan moralnya bersifat universal, umumil lafzi, universal, la bi khususis sabab, dan kita tidak bisa mengkerdilkan Al-Qur'an dia turun hanya karena sebab tertentu saja. Jadi karena kita ingin mengambil pesan moralnya yang begitu besar, maka kita tidak mengkerdilkan surat Al-Lahab hanya pada sosok Abu Lahab semata. Itulah dia etika mempelajari Al-Quran, bahwa pesan darinya begitu banyak dan luar biasa. Walaupun redaksinya jelas Abu Lahab, tapi dia berlaku untuk siapapun yang setipe dengan Abu Lahab. Itulah namanya tafsir ini disebut dengan tafsir inspirasi. Bagaimana kita mengambil pesan inspiring, pesan-pesan inspirasi dari ayat suci Al-Quran yang berisikan tentang hidayah itu. Hidayah. Jadi kata ulama, hidayah itu bagikan hadiah. Suka nggak kita dengan hadiah? Tentu semua orang suka dengan hadiah. Nah, maka kalau kita ambil hadiah itu, maka kita pun mendapatkan hidayah, petunjuk, jalan terang yang membahagiakan. Cerita kita hari ini bagian dari jalan terang hidup ini. Saya rasa sangat cocok lah. Kita tidak menjadi orang yang iri bagikan Abu Lahab, tapi kita menjadi orang yang bersama dengan Nabi Muhammad memberi penjelasan kebaikan kepada manusia setipe Abu Lahab. Kita kasihan dengan mereka. Jadi tipe Abu Lahab ini bukan dibenci, tapi diprihatinkan. Kok ada orang semangat kali masuk neraka gitu ya kan, kasihan. Kok ada orang yang hidupnya penuh dengan sakit hati, kasihan. Kita enak tidur, dia nggak bisa tidur, kasihan. Jadi kita bukan membenci anggota DPR Swedia itu, tapi sebenarnya kita kasihan dengan orang-orang yang seperti itu. Gak enak hidup di dunianya dan tak enak hidup di akhiratnya. Nah, inilah dia pesan dari surat Al-Lahab, bergejolak, bergelora bagikan api yang sebenarnya tak ada manfaatnya, hanya sekedar membinasakan yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita juga, kita batasi sampai sini tanya jawabnya. Mohon izin ditutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.